Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pokok bahasan kita adalah tentang praktek mandiri yang akan dilakukan oleh Anda sekalian. Praktek yang akan kita lakukan adalah tentang suite management. Ini saya telah sediakan tentang lembar kerja praktek mandiri yang harus diikuti atau dicoba sebagai praktek daripada pelatihan yang sedang akan dilaksanakan oleh Anda. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang konfigurasi suite management. Jadi, pengujian yang akan dilakukan adalah menggunakan GNS3 dan VMware virtualisasi teknologi untuk melakukan simulasi tentang VLAN pada suite management yang akan diterapkan dalam jaringan kita secara utuh di dalam GNS3. Untuk kebutuhan tersebut, aplikasi yang dibutuhkan adalah GNS3 versi 228, virtual machine GNS3 versi 228 juga, ya harus sama versinya. Selanjutnya adalah VMware Workstation, versi berapa saja, tapi sarankan adalah versi 15. Itu juga bisa ditemukan dalam bentuk yang trial, di-download di VMware. Juga VIRL image untuk suite itu sendiri kita menggunakan VIOS L2 ya. Kemudian dari pengujiannya juga kita akan menggunakan Windows 7 sebagai yang telah disediakan dalam appliance GNS3. Nah, semua aplikasi tersebut telah saya upload di dalam sebuah alamat situs yang ini. Saya akan coba buka dulu. Oke, saya akan cek alamatnya masih ada. Baik, yang pertama adalah Anda harus download GNS3 2.28 all-in-one regular exe, bisa dari sini atau diambil dari situsnya sendiri GNS3. Kemudian Anda juga bisa ambil GNS Virtual Machine Workstation 2.28. Selanjutnya Anda juga bisa menggunakan VMware Workstation 15. Juga ada Windows 7 ya, appliance dari GNS3. Kemudian yang paling penting adalah sebagai iOS dari suite itu sendiri, yaitu VIOS L2 Adventure ya, yang bentuknya QEMU. Ini juga bisa di-download. Setelah semua aplikasi di-download, langkah selanjutnya adalah Anda menginstal dulu VMware-nya. Ya, setelah VMware-nya selesai, bisa dijalankan. Saya akan coba untuk menghidupkan VMware dulu, seperti ini. Seperti ini. Kemudian aplikasi selanjutnya yang telah di-download yaitu GNS3 VMware Workstation bisa dibuka zip-nya ya. Jadi bentuknya setelah di zip, kemudian zip-nya diekstrak, kemudian bisa diimport atau ditambahkan pada VMware dengan cara buka saja file, kemudian open atau melalui open virtual machine di sini bisa ya. Oke. Virtual machine storage. Nah, ini bentuknya adalah open virtual OMV ya, OVM ya, tinggal klik open ya. Nanti setelah dibuka hasilnya adalah otomatis akan dilakukan cloning dan hasilnya seperti ini, GNS3 VM ya. Kemudian kita bisa hidupkan sebentar. Masih ada dua yang berjalan. Nah, seperti ini, maaf, saya akan tutup yang satu, saya hidupkan dulu. Kita tunggu beberapa saat sampai hidup seperti ini. Saya akan jelaskan juga tentang penggunaannya dalam GNS3 selanjutnya. Setelah dihidupkan,
kita bisa lakukan cek untuk jaringan VMware sendiri yang akan kita gunakan sebagai GNS3. Caranya itu adalah edit, pilih Virtual Network Editor. Nah, baik. Dalam Virtual Network Editor, kita akan temukan beberapa buah VMnet, yaitu suite virtual yang telah disediakan oleh VMware. Yang akan kita gunakan adalah VMnet 1, yang akan digunakan oleh GNS3 VM adalah VMnet 1. Ini adalah tipenya adalah host only. Jadi host only adalah jaringan yang hanya ada di dalam host, tidak dikeluarkan. Ya. Kalau jaringan yang dikeluarkan biasanya disebut juga dengan bridge. Ya. Contohnya yang saya gunakan adalah VMnet 0. Dia adalah bridge ke dalam wireless. Jadi kalau saya menggunakan switch VMnet 0, maka dia akan bridge ke jaringan wireless atau WiFi perangkat WiFi network interface saya. Nah, yang akan kita gunakan adalah VMnet 1 dan VMnet 8. Jadi VMnet 1 adalah digunakan sebagai bridge ke dalam GNS3 nantinya, dan VMnet 8 adalah sumber internetnya. Jadi ini sudah pasti harus hidup dan mendapatkan DHCP. Jadi di dalam VMware, kalau saya pilih VMnet 1, dia akan memiliki DHCP dengan IP 192.168.23.0. Dia akan bagikan. Yang satu biasanya akan digunakan oleh komputer host atau komputer asli real saya. Ya, jadi itu akan digunakan. Kemudian yang VMnet 8 paling penting, ini menggunakan IP 192.168.12.0 dan alamat yang nomor 2 itu digunakan sebagai gateway dan sumber internet. Ya, jadi NAT itu seolah-olah VMware menyediakan sebuah router yang akan memberikan internet, didapat dari jaringan wireless. Nah, yang saya miliki seperti yang ini akan dibuatkan NAT otomatis. Nah, ini akan menjadi sumber internet pada GNS3. Jadi kalau saya cek di NAT setting, ini nanti kalau kita membuat router dalam GNS3, kita harus menggunakan IP gateway ini. Ya. Dan ini sifatnya IP-nya itu berubah-ubah. Jadi tidak semua VMware harus 12.2. Ya. Kalau di random generate, kalau kebetulan tidak mendapatkan 12.2, itulah yang akan digunakan. Di modul atau di job sheet saya telah beri contoh hanya 12.2, tapi nanti Anda akan menggunakannya mungkin berbeda. Jadi untuk menggunakannya harus cek di dalam NAT settingnya. Nah, kembali ke jaringan yang kita gunakan, yang pertama harus diingat adalah penggunaan VMnet 1 dan VMnet 8. Nah, saya akan cek di sini. Saya harap yang ini sudah dipahami karena saya akan tutup. Saya akan cek di sini di jaringan komputer real atau PC host yang saya miliki. Baik, saya akan pilih Ethernet, change updater option. Baik. Di sini VMnet 1 yang kita gunakan dan VMnet 8. Ya. Saya juga akan buang yang ini dulu, tapi sementara masih ya, dibiarkan saja. Yang ini adalah wireless saya yang terkoneksi ke access point, sehingga saya mendapatkan internet yang akan digunakan untuk VMnet 8. Jadi kalau saya cek di sini IP-nya, yang didapat adalah 192.168.233.1. Ini didapat dari VMware yang tadi saya tampilkan. Ya. VMnet 1, 23. Baik, saya akan hapus dulu yang VMnet yang lainnya. Contohnya VMnet 2 akan saya remove. Kemudian 3 juga akan saya remove. Saya tinggalkan 2 VMnet saja. Oke,
Yang 9 saya bridge ke LAN card yang asli, akan kita gunakan nanti sebagai keluaran wireless atau WLAN atau akses ke access point. Sementara saya apply dulu. Kemudian oke, dia akan lakukan remove semua VMnet yang ada di PC host. Oke, ini masih benar. Saya sekarang akan kembali ke LAN card. Kembali. Yang perlu diingat adalah VMnet 1 ini dan VMnet 8. Kalau saya gunakan VMnet 1 233.1. Nah, alamat dari VMnet 1 ini yang akan menjadikan bridge atau jembatan pada GNS yang akan kita gunakan, GNS 3. Nanti kita akan ke sana, tapi saya tekankan bahwa inilah yang alamat yang akan dijadikan bridge-nya. Ya, kita tutup. Kemudian sumber internet nanti dari GNS 3 adalah VMnet 8 dengan IP 192.168.12.1 untuk PC host. Berarti nanti di dalam host GNS 3 kalau kita membuat router bisa menggunakan IP statik mulai 12.3 karena 2 sebagai gateway-nya. Tadi setelah saya tampilkan ke dalam network editor, ya. Baik, itu saya pikir yang tentang jaringan yang kita perlukan VMnet 1 dan VMnet 8. Saya akan kembali ke GNS 3 yang setelah berjalan. Kita cek di sini. Di sini saya menggunakan sebenarnya ini belum ada ya. Jadi hanya menggunakan dual NIC saja. Yang pertama harus terhubung ke VMnet 1. Oke, saya kembali lagi bahwa yang VMnet 9 jangan digunakan dulu ya. Ini akan kita gunakan nanti setelah materi yang WLAN. Ya, sekarang hanya 2 dulu. Saya klik di sini setting. Ya, ini jaringan NIC yang ada di dalam GNS 3 VM. Yang pertama, NIC yang pertama harus Anda tentukan bahwa pilihlah custom, kemudian ditentukan ke dalam VMnet 1. Jadi kalau kita pilih host only saja, nanti dia akan cari beberapa buah host only yang ada. Tapi dengan memilih di sini, kita sudah pastikan bahwa LAN card yang pertama terhubung dengan VMnet 1 host only. Ya, sehingga akan mendapat IP adalah 192.168.23.128. Ini setelah saya tampilkan tadi adalah dari pemberian daripada VMware sendiri. Jadi VMware juga memancarkan DHCP tadi ya. Ya, ini 23. Maka dia akan dapat 23.128 ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tentukan juga tentang NAT-nya. Yang kedua yaitu yang VMnet 2, kita tentukan custom pilih VMnet 8 sebagai NAT supaya secara otomatis dia akan mendapat IP 192.168.12. sekian. Nah, saya akan contohkan apakah si GNS VM ini tersebut terkoneksi ke internet. Kita bisa cek di sini. Internet terkoneksi. Ya, itu dari VMnet 8. Di mana VMnet 8 atau NAT tersebut mendapat internet dari wireless atau dari jalur yang kita bridge tadi. Ya. Baik, kemudian saya akan cek juga tentang IP-nya. OpenShell. Biasanya di bawah. Oke. Clear. Saya cek ke atas. If config. Ya. Kita lihat Ethernet yang pertama, LAN card ETH0 itu 233.128, sedangkan untuk internet adalah 192.168.12.128, di mana gateway-nya adalah 12.2. Ya. Saya cek dulu di sini apakah ada nano less etc resolve ya. Oke. Tidak tampilkan di sini ya, jadi tidak apa-apa. Oke, clear.
Baik, selanjutnya tadi kita sudah eh, eh, ceritakan bahwa di sini kita menggunakan VMnet 1 yang akan dijadikan bridging ke dalam GNS3. Baik, sekarang kita akan coba ke GNS3 sendiri. Nah, sebentar saya kembali lagi ke sini. ALTF1 untuk menampilkannya. Setelah semua dipasang, kita giliran untuk melakukan instalasi GNS3 yang ini. Jadi kalau kita belum install, Bapak Ibu install dulu, Anda install dulu, ya di-download, setelah itu diinstal. Dalam proses install, nanti ada pilihan bahwa Anda diminta untuk download GNS3 VM yang ini. Itu tidak usah digunakan atau cancel yang bagian itu, tapi yang lain digunakan. Nanti Anda akan diminta untuk menginstal Wireshark, kemudian beberapa aplikasi yang lain, itu lebih baik disetujui. Tapi untuk menginstal GNS3 VM lebih baik tidak usah, ya karena kita sudah memilikinya dengan download ke yang telah saya sediakan ini. Ya. Jadi ada kemungkinan juga kalau kita langsung di-download berdasarkan GNS3 nanti versinya berbeda. Jadi biarkan saja yang bagian menginstal nanti untuk GNS3 ini pada bagian pilihan GNS3 VM tidak usah diinstal ya. Catatan penting bahwa tidak usah menginstal GNS3 VM pada saat menginstal dan mendownload. Tidak usah mendownload GNS3 VM saat menginstal GNS3. Nah, setelah dilakukan instalasi, maka akan muncul ikon GNS3 dan kita bisa menjalankannya. Kita sedang proses dalam instalasi. Saat GNS3 jalan, biasanya kalau setelah beberapa kali terbuka nanti dia akan cari sendiri, tapi kalau tidak terbuka Anda bisa ke dalam help, kemudian setup wizard ya. Run appliance in virtual machine, pilih yang pertama. Kemudian ini yang paling penting, host binding atau bridge-nya. Karena kita tadi sudah menggunakan VMnet 1 dalam langkat yang VMnet 1 yang di sini change connection properties, maaf, Ethernet ya. Saya kembali ke Ethernet, change adapter. VMnet 1 akan dijadikan binding ya, bukan bridge ya, binding. Ya. Baik. Lihat di sini. 233.1 inilah yang akan jadikan binding ke dalam GNS ya. Jadi saya tinggal next. Kita tunggu sebentar. Nah, ini host binding bisa dicari, Anda bisa menggunakan yang VMnet 1 tadi, 233.1. Jika binding telah berhasil, maka di sini akan menyala untuk desktop, tapi kita akan tunggu sebentar untuk yang GNS3-nya. Biasanya nah seperti ini, dia akan temukan tentang GNS3 dan dua-dua lampu ini berjalan, menyala. Ya. Di sini nanti ada pilihan VM namanya, bisa pilih GNS3 VM sesuai VMware-nya. Ya, GNS3 VM. Ya. Kemudian next. Oke. Jika Anda menggunakan VirtualBox juga bisa, ya, tinggal download untuk VirtualBox versi GNS-nya. Ya, kita gunakan VMware, maka kita gunakan VMware ya. RAM di sini 1 GB saja. Defaultnya adalah 2 GB, kita buat 1 GB. Jadi langsung dipotong RAM kita 1 GB. Next dan finish. Kemudian kita bisa membuat project baru ya. Kalau kita tidak keluar menu tersebut, kita bisa dengan open a new blank project seperti ini. Nah, kita tambahkan di sini misalnya adalah
switch management. Ya. Kemudian oke. Ada beberapa warning, tapi kita biarkan saja. Oke, sini sudah masuk ke dalam sebuah project suite management. Sekarang kebutuhan kita adalah membuat sebuah switch dengan IOS dari yang telah disediakan, yaitu VIOS, Virtual IOS dari Cisco. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah pilih Edit, Preference. Oke. Kemudian pilih adalah Dynambis. Ya. Maaf, kita akan gunakan QEMU saja. Ya. Tinggal pilih QEMU karena software kita adalah berbasis QEMU. Ya, pilih QEMU. Kemudian saya telah memiliki beberapa buah. Jadi nanti bisa, ini contoh yang sudah jadi. Anda bisa klik di sini New. Kemudian pilihlah Run this QEMU VM on the GNS3 VM. Pilih yang atas. Ya. Kemudian next, kita masukkan misalnya adalah switch management, ya, contoh tipenya mungkin saya tipe iOS, boleh tambahkan iOS L2. Jadi ini masih suite layer 2 ya. Ada juga saya memiliki yang layer 3. Layer 3 itu artinya suite tersebut bisa dijadikan router juga. Kalau yang ini masih tetap harus sebagai suite. Kemudian suite management ya. Kemudian next. Ya. Kemudian RAM bisa kita gunakan, oke, kita nanti saja dalam editing. Next saja dulu. Ya. Untuk remote nanti menggunakan telnet. Ya, di sini adalah gunakan remote-nya nanti. Kemudian kita bisa menggunakan masukkan image yang telah kita download, new, ya, pilih browse, ya. Kemudian masukkan image-nya yang telah Anda download. Saya akan sediakan di sini affiliates-nya, VIOS L2, oke, VIOS Cisco image, oke. VIRL, Anda bisa menggunakan yang ini, yang tahun 2017, ada beberapa buah, tapi yang stabil yang atas ini. Karena yang beberapa dari VIOS, saya coba tidak bisa di-save, tapi yang ini bisa. Jadi gunakan VIOS yang telah saya sediakan di sini. VIOS ya, di-download. Nah, kita open, ya. Kemudian dia akan upload ke dalam VMware GNS, ya. Kemudian finish. Nah, ini telah selesai hasilnya. Kita bisa melakukan editing. Yang pertama kali diedit, ya, klik editing, ya. Setelah selesai pilih switch yang telah selesai tadi kita buat, kemudian pilih edit. Di sini kita bisa mengganti simbol, misalnya dengan browse, ya. Ini simbol yang telah disediakan. Anda bisa pilih sesuai kebutuhan. Ada juga bisa menggunakan simbol yang telah saya sediakan. Anda tadi bisa di-download juga di situs yang tadi. Pilih custom simbol, browse. Contohnya saya akan menggunakan adalah dari folder icon. Ini adalah Cisco Switch yang ini. Oke, ada dua. Saya akan gunakan yang Cisco Switch, kemudian open seperti ini, ya. Kemudian ya. Untuk contoh, karena saya sudah memiliki, jadi saya bisa pilih di simbol library karena saya sudah upload beberapa buah. Ya, saya akan pilih custom di sini, kemudian Cisco Switch yang ini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang berapa buah port yang akan kita gunakan. Yang pilih network, ya. Oke, pilih network. Sebentar. Kemudian bisa dirubah menjadi 16 port contohnya. Atau contoh kita akan gunakan 10 port saja dulu. Ya. Kemudian oke saja. Kemudian apply. Oke, ya. Mungkin itu untuk contoh. Nanti di sini akan muncul di bagian namanya browse all device.
Kita bisa cari di sini switch management, ini dia. Kita drag ke sini. Untuk menghidupkannya, klik kanan start, dia bernyala. Kemudian klik kanan konsol untuk memanggil konsolnya. Sekarang adalah proses untuk booting daripada switch tersebut. Kita tinggal tunggu sampai proses bootingnya selesai.